Aksi pengrusakan mobil SUV dengan tuduhan tabrak lari terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki kasus ini. Tim kepolisian menegaskan tidak ada aksi tabrak lari oleh pengemudi mobil jenis SUV tersebut seperti yang dituduhkan sejumlah warga saat melakukan aksi pengejaran dan pengerusakan. Insiden bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi Fortuner mobil dengan seorang pengendara motor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di mana pemotor kesal dengan klakson mobil yang dibunyikan berulang-ulang. Dengan kondisi panik, pengemudi Fortuner kemudian tancap gas dengan kecepatan tinggi yang mengundang reaksi dari sejumlah pengendara roda 2. Mereka kemudian melakukan pengejaran sambil meneriaki tabrak lari hingga ke Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Beberapa warga yang tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut bertindak anarkis dengan melakukan pengerusakan mobil. Dari hasil pemeriksaan polisi didapati fakta jika pengemudi berinisial E berusia 46 tahun itu memiliki riwayat gangguan psikologis. Pengemudi Bapak E berumur 46 tahun, memang saat ditemukan oleh anggota terlihat kurang fit. Kemudian berdasarkan pemeriksaan bahwa pengemudi itu memang memiliki riwayat gangguan psikologi. Polisi saat ini tengah mengidentifikasi sejumlah warga yang ikut melakukan pengerusakan mobil yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan aksi main hakim sendiri tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menggunakan alat berat, rumah mewah berlantai 2 di Desa Karaban, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Perobohan rumah ini ternyata dilakukan pasca perebutan harta gono gini yang dimenangkan Sudarmaini atas mantan suaminya Sutrisno. Eksekusi dilakukan usai penghuni mengosongkan seluruh isi rumah. Jadi semua bangunan yang ada di atas bidang tanah 480 itu harus kosong, dalam keadaan kosong. Kita lihat ada rumah di situ dan sebagaimana putusan maka rumah itu harus dirobohkan atau dikosongkan. Sebelum dirobohkan, rumah ternyata sempat dijual beberapa kali dan sudah dibeli orang lain. Namun berdasarkan keputusan pengadilan, hak atas lahan dimenangkan oleh pihak wanita. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Mati listrik bergilir, Bogor, Depok, Bekasi gelap gulita. Abaikan resolusi damai, Amerika Serikat kembali serang Iran. Kick-off Piala Dunia berlangsung dini hari nanti. Halo pemirsa, selamat sore bagi Anda para penggemar sepak bola dunia. Tentunya siap-siap nanti malam kita akan nonton bersama pembukaan Piala Dunia 2026 yang diadakan langsung di 3 negara. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sido Sore. Pemirsa, setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Namun fenomena tersebut menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga kan juga pasti pada naik juga kok BBM.
Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Katanya Pak Bahlil dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Nanti itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM non-subsidi di Cikini berakhir ricuh. Aksi yang menimbulkan kemacetan panjang ini akhirnya dibubarkan secara paksa. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM non-subsidi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta berujung ricuh. Kericuhan lewat aksi adu mulut antara sejumlah mahasiswa dengan petugas disertai saling tarik dan dorong. Tak hanya memblokade separuh badan jalan dengan membakar ban bekas, massa bahkan sempat berusaha menghadang sebuah mobil dinas TNI yang akan melintas. Polisi pun akhirnya berhasil meloloskan mobil tersebut setelah memukul mundur massa. Mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Polisi akhirnya membubarkan aksi demonstrasi ini secara paksa. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000 dianggap memberatkan masyarakat. Antrian panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU di daerah. Sejumlah pengendara terpaksa beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran. Naiknya harga Pertamax hingga Rp4.000 membuat sejumlah pengendara terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya tetap Rp10.000 per liter. Antrean kendaraan di jalur BBM non-subsidi terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Kebonjeruk, Jakarta Barat. Antrean panjang kendaraan roda 2 terjadi sejak pagi. Mereka mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga Pertamax RON 92 naik jadi Rp16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green naik jadi Rp17.000 per liter. Antrian kendaraan juga mengular di SPBU di Depok, Jawa Barat. Para pengendara roda 2 berbondong-bondong membeli BBM subsidi jenis Pertalite. Meski khawatir berdampak pada mesin, mereka yang biasanya memakai Pertamax tetap beralih ke Pertalite demi menekan biaya pengeluaran harian. Ya beralih mau nggak mau. Tapi motor aman Pak? Apa ada rasa khawatir begitu? Ada lah pasti. Ya so far masih oke lah. Kalau jangan sering-sering. Antrian pembelian Pertalite juga menumpuk di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan Pertalite lantaran tidak mau membeli Pertamax yang harganya naik drastis. Mahal ya. Jadi udah berapa lama antri nih Pak? Ya, 1 jam. 1 jam? Ya. Kita bawa angkot nih? Angkot lah ya. Jadi terganggu nggak kita ini? Ya, terganggu lah. Oke. Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tarif Transjakarta angkutan umum kesayangan warga Jakarta juga akan naik. Pemprov DKI sudah mengkaji skema tarif berdasarkan jarak, bukan lagi tarif flat Rp3.500. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat Rp3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh. Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor. Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Maka dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000. Taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek mencapai Rp401 miliar dengan rata-rata subsidi sebesar Rp12.250 per penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini kenaikan harga BBM non-subsidi akan mengubah perilaku masyarakat Jakarta agar mau bermigrasi ke moda transportasi massal. Menurutnya saat ini konektivitas transportasi umum di Jakarta sebenarnya sudah sangat baik dan mencapai angka 93%. Saya akan secara sungguh-sungguh campaign untuk naik transportasi umum. Konektivitas kita seperti yang saya sampaikan sekarang sudah 93%. Tapi orang terus-menerus menggunakan transportasi umum baru di bawah 30%. Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi ke 15 golongan kan kita gratiskan. Apakah itu orang tua, ASN, TNI, Polri, termasuk wartawan, kan kita gratiskan. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Trans Jabodetabek, Mikrotrans, Jaklingko, dan sebagainya. Hingga kini belum ada tanda-tanda kebutuhan pokok di pasar akan turun harga. Kenaikan pangan perlahan dirasakan sebagai beban bagi masyarakat. Harga bahan pokok dari hari ke hari terus merangkak naik, salah satunya di Pasar Perumnas, Jakarta Timur. Kenaikan harga mulai dari tempe, bawang putih, cabai rawit, hingga telur. Harga tempe semula Rp7.000 kini naik menjadi Rp10.000. Bawang putih yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp40.000. Sedangkan cabai rawit melejit dari Rp35.000, kini dijual Rp65.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli dan pedagang mengeluh. Iya, paling enggak lah. Kayak dulu-dulu aja normal. Ini kan enggak naik lagi, turunnya gitu. Marah lah. Makin parah di sini. Agar dapur tetap ngebul, masyarakat kini mulai memperketat pengeluaran mereka. Namun menurutnya jumlah pembeli turut mengurangi pendapatan pedagang. Masyarakat berharap pemerintah bisa segera menurunkan harga pangan agar ekonomi bisa kembali stabil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari berturut-turut. Pemadaman tanpa pemberitahuan mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita.
Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya. Kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, nggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Seorang siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris saat mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ia gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring karena listrik di sekolahnya tiba-tiba padam. Mudah-mudahan bisa ya. Tangis Nadia Putrinda Paramita pecah usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ia tersingkir lantaran gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring di sekolahnya. Siswi SD Negeri Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini gagal menuntaskan soal ujian akibat aliran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam saat kompetisi sedang berlangsung. Saat itu, sesi terakhir sebentar lagi akan selesai dan peserta masih mengerjakan soal ujian. Namun di balik tangisnya itu, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani oleh Nadia. Ia bersama peserta lainnya telah menjalani persiapan selama hampir 6 bulan demi menghadapi ajang perlombaan akademik tersebut. Masih biasa-biasa aja. Saya kira kan awalnya bakal paling bentar, tapi ternyata pas udah dengar tinggal 15 menitan lagi tuh, saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Jam 2 kurang itu tiba-tiba mati lampu, tapi sebelumnya itu kan live streaming, nge-freeze dulu, kemudian ada salah satu siswa yang logout tiba-tiba logout sendiri, kemudian masuk lagi menggunakan username, meminta token ke Proko, berjalan beberapa menit langsung mati lampu semua. Kami tunggu sampai sesi akhir, sampai habis jadwal, kami tunggu tapi tidak ada nyala kembali. Akibat kejadian ini, 3 siswa SD Negeri Gandasoli yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional harus tersingkir. Pihak sekolah berharap insiden ini dapat menjadi evaluasi bagi panitia penyelenggara maupun instansi terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua proses sistem penerimaan murid baru SPMB, kekisruhan terus terjadi dan membuat orang tua wali kelimpungan. Di Brebes, Jawa Tengah, ratusan orang tua harus rela antre sejak subuh untuk bisa mendaftar. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, nasib puluhan siswa terkatung-katung akibat berkas pendaftaran tak bisa dicabut karena server SPMB alami gangguan. Sudah sejak subuh ratusan wali murid dan calon siswa rela antre di depan gerbang untuk bisa mengikuti proses SPMB di SMPN 1 Brebes. Hal ini dilakukan agar bisa cepat dilayani pendaftaran sekaligus verifikasi berkas. Sejumlah orang tua mengaku sudah datang di hari pertama, namun karena ada berkas yang kurang maka harus diurus. Namun saat kembali ke sekolah, proses pendaftaran sudah ditutup karena hanya sampai pukul 2 siang. Membludaknya calon siswa yang mendaftar menyebabkan pihak sekolah kewalahan, pelayanan pun dimajukan dari pukul 8 pagi menjadi pukul 7 pagi. Sementara gerbang sekolah dibuka sejak pukul 6 pagi agar para calon siswa masuk terlebih dahulu dengan membawa berkas. Sementara untuk mengantisipasi membludaknya pendaftar, pihak sekolah sudah membagikan kupon agar bisa dilayani sesuai antrean. Kekisruhan sistem penerimaan siswa baru juga dialami orang tua calon siswa di SMA N1 Cirebon, Jawa Barat. Puluhan wali murid dan calon siswa mengeluh nasibnya yang terkatung-katung dan khawatir berujung pada putus sekolah. Kedatangan wali murid ini untuk mempertanyakan nasib anak mereka yang namanya tergeser dari sekolah yang dipilih, namun berkas pendaftaran tidak bisa dicabut. Akibatnya mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah lain. Kendalanya seperti ini, katanya nggak ada cabut berkas atau riset data, nggak ada. Ibu sudah nyoba ke sekolah lain atau gimana Bu?
Belum. Cabut berkas nggak bisa. Sebelumnya sistem SPMB mengalami gangguan server yang membuat pihak sekolah harus melakukan verifikasi secara manual. Dari Brebes dan Cirebon, tim Liputan iNews melaporkan. Para orang tua menyerbu sejumlah sekolah di Cirebon, Jawa Barat untuk menanyakan nasib anak-anak mereka sebagai calon siswa. Sementara di Bandung, Jawa Barat, para orang tua emosi dan kebingungan dengan sistem penerimaan siswa baru yang diterapkan Pemprov Jabar. Khawatir tak mendapat sekolah, para orang tua bersama anaknya berdatangan ke sekolah yang dituju di Cirebon, Jawa Barat. Mereka menanyakan nasib anaknya yang namanya tergeser dari sekolah yang dipilih. Alih-alih mendapat solusi, para orang tua wali calon pendaftar justru merasa terkatung-katung karena pendaftar yang tergeser tidak bisa mencabut berkas pendaftaran, sehingga tidak bisa mendaftar ke sekolah lain. Jadi saya pengen tuh dari pihak pelaksana gitu kan, kalau memang ada jarak-jarak antara tempat dengan sekolahannya itu terlalu dekat, itu harus diselidikin. Benar nggak itu jaraknya dekat apa enggak gitu kan? Oke. Hanya berpatokan pada titik koordinat itu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua saya pesan kembalikan ke sistem dulu aja lah, sistem RAM aja lah. Jadi nilai murni zaman dulu, zaman saya tuh tahun 90-an itu tuh. Sebelumnya sistem SPMB mengalami gangguan server yang membuat pihak sekolah harus melakukan verifikasi secara manual. Sementara itu sejumlah orang tua emosi di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lantaran kecewa dengan sistem pemetaan calon murid baru atau PCMB yang dilakukan oleh Disdik Jawa Barat. Melihat kondisi semakin semrawut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sidak ke Disdik Jawa Barat. Pendaftaran loh Bu, ini pemetaan. Katanya langsung Pak, jadi kalau misalkan... Ya memang kalau sudah klop baru sudah dianggap sebagai pendaftaran. Tapi kalau belum klop masih bisa diperbaiki. SPMB-nya kan tanggal 15 dibukanya. Deddy Mulyadi menanyakan kendala orang tua siswa dalam sistem PCMB. Bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah yang seperti ini nanti dikoreksi, sehingga di SPMB itu tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Pemprov Jawa Barat akan terus mengevaluasi terhadap sistem teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa yang tergabung Aliansi Masyarakat Karawang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Masa menuntut Pemkab Karawang menutup permanen tempat hiburan malam yang menggelar pesta sesama jenis. Mana saja yang berhak Masa dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk gerbang kantor Bupati Karawang, Jawa Barat hingga nyaris roboh. Namun aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi tetap berlangsung kondusif. Masa menuntut pemerintah Kabupaten Karawang menutup secara permanen tempat hiburan malam yang disebut-sebut menjadi lokasi pesta sesama jenis atau LGBT. Masa menegaskan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat Karawang yang dianggap telah mencoreng Kabupaten Karawang yang merupakan kota santri. Mari kita samakan suara, kita menolak tempat hiburan malam yang menyediakan kemaksiatan.
Sebelumnya, massa melakukan long march menuju kantor pemerintah daerah Karawang untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan DPRD Karawang. Selain itu, massa juga mendesak agar hasil penyelidikan dan penanganan kasus dapat disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, maka aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar akan kembali digelar dalam waktu dekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bandung menertibkan kabel udara telekomunikasi yang semrawut. Pemotongan kabel berdampak pada gangguan layanan internet di Kota Bandung. Satu persatu kabel udara telekomunikasi yang dinilai semrawut mulai ditertibkan pemerintah Kota Bandung, salah satunya di Jalan Merdeka. Sejumlah petugas memotong kabel udara yang mengganggu keindahan tata kota. Program pemotongan kabel udara di 36 ruas jalan ini dilakukan demi ketertiban tata ruang kota dan sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku jasa internet sehingga dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik. Kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Nah, cuman dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif, terjadi yang namanya blackout layanan publik. Meski mendukung penuh langkah Pemkot Bandung, namun para pelaku jasa telekomunikasi menyayangkan tenggat waktu pelaksanaan yang dinilai terlalu cepat. Hal ini berdampak pada gangguan internet di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Tercatat lebih dari 4.000 pelanggan mengalami gangguan termasuk sektor retail, hotel, dan pelayanan. Kami juga meminta kepada Pak Wali Kota untuk melihat atau memperhatikan dampak-dampak dari pelanggan yang terdampak. Salah satunya tadi sektor perumahan, kemudian pendidikan, kemudian korporat, supaya memang program ini berjalan lancar, kemudian bisa dinikmati oleh semua warga Kota Bandung. Pemkot Bandung menegaskan dampak gangguan tidak akan berlangsung lama karena pemilihan jaringan akan langsung dilakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kita ke dugaan kasus korupsi pemirsa. Bupati Muara Enim Edison tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang di Muara Enim tiba di gedung KPK. Edison tiba di KPK bersama tersangka lain untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang. Bupati Muara Enim Edison bersama tersangka lain, Kohri Erin Hardi yang merupakan marketing PT Millennium Solusi Abadi, tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 10:30 malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Keduanya merupakan bagian dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah Edison dan kawan-kawan terjadi dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu. Hingga saat ini pihak KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan para tersangka. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Masih terkait kasus dugaan suap di Pemkab Muara Enim, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasilnya 5 aparatur sipil negara BPK ditangkap KPK dan penyidik segera menetapkan tersangka. 5 orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan siang tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah. Selanjutnya nanti penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan kepada oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan. Kejaksaan Agung telah menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tapi kini giliran nasib ribuan motor listrik yang diduga dibeli dari uang program makan bergizi gratis yang menjadi sorotan masyarakat.
Ribuan unit motor listrik trail terbungkus rapi berjejer memenuhi halaman gudang di kawasan Bogorindo Cemerlang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik baru ini sudah terparkir sejak lama tanpa tujuan yang jelas. Motor-motor diduga dipesan oleh Dadan Hindayana ketika ia masih menjadi nahkoda di Badan Gizi Nasional. Jangankan dikendarai, motor-motor listrik ini bahkan seolah belum pernah disentuh. Sebelumnya ribuan motor listrik hendak disebar ke SPPG di seluruh Indonesia. Pesanan disebut mencapai puluhan ribu unit dan sudah dipesan sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib dari motor listrik BGN. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya, dan satu Wakil Kepala BGN lainnya, Ludwig Pusung, sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN yang meloloskan yayasan-yayasan mereka meskipun tidak layak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pasangan artis Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Sementara itu artis Anwar Sanjaya mengembalikan uang saku selama umroh dari Hanania kepada penyidik Polda. Pasangan artis Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan umroh travel Hanania Group. Melalui kuasa hukumnya, Tarik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Tarik dan Aliyah mengaku hanya menerima sebagian kecil barter kerjasama ibadah umroh dan membayar hampir 170 juta rupiah untuk 8 orang rombongan. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Selain Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said, artis Anwar Sanjaya juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas keterlibatannya dengan Hanania Travel. Saat jalani pemeriksaan, Anwar juga telah mengembalikan uang saku yang didapatkan dari Hanania Travel selama menjalani ibadah umroh. Saya ditawarkan bentuk kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat. Kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret sejumlah nama publik figur. Diduga pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan menggelapkan dana 687 calon jemaah dengan total kerugian 12 miliar rupiah untuk membayar biaya promosi influencer. Tim Liputan iNews melaporkan. Program penghapusan denda bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak atau pemutihan pajak kendaraan diselenggarakan pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Ya, program pemutihan pajak atau penghapusan denda administratif bagi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak langsung dimanfaatkan sejumlah warga untuk membayar pajak kendaraan mereka. Salah satu yang ramai didatangi warga yakni kantor Samsat Jakarta Barat. Terlihat antusiasme warga yang ramai berdatangan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka. Program pemutihan dan penghapusan denda pajak ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemirsa, selalu awasi anak Anda saat bermain. Perundungan dialami seorang bocah di sebuah taman yang dilakukan dua remaja di Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Tidak hanya terluka di kepala dan kaki, korban juga kesetrum listrik hingga pingsan. Dua remaja tega merundung seorang bocah laki-laki MWP 6 tahun di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban yang digotong paksa kedua pelaku terus meronta namun sia-sia. Kedua pelaku lalu membenturkan selangkangan korban ke tiang lampu. Naas, korban tersengat aliran listrik hingga pingsan. Aksi perundungan ini pun viral. Korban segera dilarikan ke RSCM dan harus dirawat intensif selama 3 hari akibat luka di kepala dan kaki sebelah kiri. Sang ibu pun tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan.
Bahkan sebelum kejadian, korban juga kerap diminta uang secara paksa oleh kedua pelaku. Pas anak saya itu disedulumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik. Sampai dia pingsan, sampai dia terbentur. Meski korban sudah kembali ke rumah, namun ia masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Keluarga korban juga sudah melaporkan perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapat hukuman setimpal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan TNI tidak terlibat mengurus tindak kejahatan jalanan seperti begal. Ia menekankan pelaku begal justru akan mengurungkan niat jahatnya ketika bertemu prajurit TNI di jalan. Fenomena begal kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah aksi kejahatan jalanan terjadi di berbagai daerah. Di Penjaringan Jakarta Utara, aksi begal sepeda motor menggunakan senjata tajam terekam kamera pengawas. 4 pelaku menendang sepeda motor korban hingga terjatuh. Selain itu, di Grogol Petamburan Jakarta Barat, seorang pelajar ditemukan warga terluka parah akibat sabetan senjata tajam. Selain terluka, motor korban juga dibawa kabur para pelaku. Menanggapi isu tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan TNI tidak terlibat mengurus tindak kejahatan jalanan seperti begal. Ia menekankan pelaku begal justru akan mengurungkan niat jahatnya ketika bertemu prajurit TNI di jalan. Sidang itu dari siapa yang ngurus begal, nggak ada yang ngurus begal itu jadi takut karena ada tentara gitu loh, bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ karena ada begal ngeliat tentara nggak jadi ya seperti itu. Bila prajurit TNI berhasil menangkap begal, maka pelakunya akan diserahkan kepada polisi untuk diproses hukum. Tim Liputan, iNews melaporkan. Miris, pelajar sadis membegal motor pelajar lainnya yang hendak pulang sekolah di Jalan Malaka 4, Durensawit, Jakarta Timur. Tidak hanya motor yang dibawa kabur, korban pun dikeroyok dan mengalami luka parah di bagian tangan dan kepala. Detik-detik pembegalan 2 orang pelajar terekam kamera pengawas rumah warga di Jalan Malaka 4, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Mirisnya pelaku pembegalan dan pengeroyokan merupakan pelajar sekolah lain. Akibat kejadian tersebut, 1 orang pelajar mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Sementara rekannya berhasil menyelamatkan diri. Dia ada di sini, sini 1, lebam sama di dalam. Oh, ada luka di kepala itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam, Bang? Kayak semodel penggaris itu, Bang. Penggaris besi. Penggaris besi. Oh, itu pelajar apa gimana sih, Bang? Pelajar. Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? Pakai seragam. Hingga kini pelajar korban begal yang terluka masih dalam perawatan. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Seorang pelajar disabet senjata tajam oleh gerombolan pelajar lain saat hendak berangkat sekolah melewati gang di Palmerah, Jakarta Barat. Dan akibatnya korban mengalami luka hingga terpaksa tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Kelompok pelajar menyerang pelajar lain di Gang T, Palmerah Barat 6, Jakarta Barat. Aksi penyerangan terekam kamera pengawas. Korban, yang merupakan pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan, diserang saat berangkat ke sekolah. Korban yang berbarengan dengan gerombolan pelajar lain ini dipukul menggunakan ikat pinggang. Merasa kurang puas, salah seorang pelajar lainnya mengeluarkan senjata tajam dan menyabetkannya ke punggung korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di punggung dengan 7 jahitan dan tidak bisa masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Nggak tahu gimana, gue tahu-tahu dari motor tuh digituin katanya. Pakai gesper pertama, nah kedua pakai ituan, pakai sajam. Celurit ya? Iya jenisnya, udah gitu ya. Apa namanya?
mungkin nggak kena atau gimana, udah lewat kan tuh. Papasan udah lewat, nah yang anak itu turun lagi nguber gitu. Saat ini kasus penyerangan tersebut tengah ditangani pihak kepolisian. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh perampok karena perhiasan emas miliknya hilang. Warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Cirebon, dihebohkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam kamar rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh adiknya dengan kondisi luka bacok di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Korban bernama Nur Saini, 47 tahun, diduga dirampok karena perhiasan emas miliknya raib. Suami korban histeris mengetahui istrinya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Petugas Inafis dari Satreskrim Polresta bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal ditemukannya korban. Jadi dari hasil penemuan jenazah tersebut kami melakukan olah TKP. Kemudian dari beberapa olah TKP sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Kemudian di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Jadi untuk barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Kemudian tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Hari ini Iran kembali menutup Selat Hormuz dan menegaskan akan menembak setiap kapal yang melintas. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.